Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Almira Hakan dari Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakiyah. Saya dari kelas 1C dengan NPM 2101076. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dengan dosen Bapak Pengampu Adi Robit Setiana, SEMN. Di video ini saya akan membahas tentang pengelolaan bisnis. Nah, teman-teman, dalam setiap pengelolaan bisnis pasti memerlukan manajemen dan manajer. Jadi, teman-teman, istilah atau sebutan manajemen ini disematkan kepada orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Lah, terus aktivitas manajemen itu apa? Secara umum, pengertian manajemen ini kita bisa pahami sebagai serangkaian aktivitas perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actuating, pengendalian atau controlling pada sumber daya yang disediakan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Perencanaan, tugas seorang manajemen yang pertama adalah planning atau perencanaan. Misalkan teman-teman adalah manajer di sebuah kedai kopi Kenangan Indah begitu misalnya. Maka langkah pertama kita harus merencanakan seperti menu yang mau dijual, apa saja, kita perlu tim berapa orang, dan kemampuannya seperti apa, alat yang harus kita siapkan apa saja, dan modal pelayanannya bagaimana, target penjualannya berapa, bagaimana bentuk promosinya, dan lain-lain. Setelah direncanakan, lalu dilakukan pengorganisasian atau bagi-bagi tugas. Tim, si A ngapain, si B ngapain, dan seterusnya. Pelaksanaan. Setelah pelaksanaan posisi masing-masing ditentukan, lalu dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Terus dari pengendalian tadi harus kita evaluasi karena sudah benar-benar sesuai atau di awal atau tidak. Kalau tidak sesuai, lalu hal apa saja yang bisa kita pertimbangkan untuk mendapatkan keuangan yang lebih besar lagi. Jadi, seorang manajer harus bisa mengambil keputusan dalam sebuah organisasi. Tujuan perusahaan dapat menambah laba atau untung yang sebesar-besarnya. Ada juga yang menyebutkan bahwa manajemen itu adalah ilmu dan seni. Dikatakan ilmu karena di dalam aktivitas tersebut bersifat konseptual dan sistematis. Dikatakan sebagai seni karena di dalamnya terdapat unsur-unsur keindahan. Karena komposisi keputusan itu tadi bisa bermacam-macam, tidak kaku, yang di dalamnya memperhatikan peranan dan semangat tim dalam menjalankan tugas. Secara umum ada 3 tipe manajer berdasarkan tingkat manajemen. 1. Manajemen puncak. Manajemen puncak adalah kelompok kecil eksekutif yang mengelola keseluruhan organisasi, contohnya presiden, direktur, atau CEO. Atau dalam perusahaan kecil disiapkan oleh pemiliknya sendiri. Tugasnya yang pertama yaitu menciptakan tujuan organisasi, yang kedua menentukan strategi keseluruhan organisasi, dan yang ketiga menentukan kebijakan operasional, dan yang keempat membangun relasi di lingkungan organisasi. Dan manajemen menengah. Manajemen menengah adalah manajemen yang kelompoknya lebih tinggi daripada manajemen puncak. Beberapa contoh diantaranya manajer pabrik, manajer operasional, kepala divisi. Manajer pabrik mengenai persediaan, pengendalian kualitas, atau masalah pekerja. Kemudian, manajer regional yang menangani beberapa wilayah sekaligus. Tugasnya yang pertama adalah bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan, dan yang kedua adalah mengevaluasi, supervisi, dan mengimplementasikan tugas manajer yang lebih rendah merupakan bagiannya. Dan manajer keuangan, manajemen akuntansi, manajemen kas dari investasi. Yang kedua, manajemen operasional, yaitu tugasnya mengelola sistem untuk mengelola jasa perusahaan. Yang ketiga adalah manajemen operasional. Tugasnya adalah mengelola sistem untuk menciptakan produk dan jasa dari perusahaan, pengendalian produksi, persediaan, kualitas, tata letak pabrik, dan lokasi. Yang keempat adalah manajer sumber daya manusia, yaitu tugasnya adalah menerima dan mengembangkan pegawai, merencanakan SDM, penerimaan dan pelatihan sistem gaji tunjangan, dan lain-lain. Berikutnya adalah manajer administratif. Manajer ini terkait semua kegiatan manajemen dalam administratif, dan yang lainnya adalah manajer humas atau public relation.
manajer lead bank, konsultan internal. Dengan adanya pengembalian manajemen tersebut, ada dua hal penting yang harus diperhatikan oleh manajer atau calon manajer. Yang pertama adalah seorang manajer harus memahami di mana posisi saat ini dalam organisasi dan jalur apa yang harus dikejar untuk tujuan karir mereka. Yang kedua adalah kalau misalkan ada pemotongan level manajemen menengah atau perusahaan besar biasanya, maka dapat berakibat makin lamanya seorang manajer lead pertama untuk dipromosikan untuk menjabat yang lebih tinggi. Seorang manajer harus memiliki keterampilan manajer. Keterampilan atau skill merupakan kemampuan untuk menerjemahkan pengetahuan dalam praktik sehingga tercapai hasil kerja yang diinginkan. Dalam semua kegiatan manajerial, seorang manajer harus memiliki keterampilan. Dan yang paling penting adalah keterampilan untuk bisa membantu timnya menjadi lebih produktif dalam bekerja. Teman-teman, yang menarik di sini adalah ada 3 kategori keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang manajer. Yang pertama adalah technical skill. Adalah kemampuan untuk menggunakan keahlian khusus dalam melakukan tugas tertentu. Dalam hal ini bisa dapat dalam pelatihan, pendidikan, atau pengalaman kerja. Keterampilan ini lebih dibutuhkan dari manajer lead pertama. Yang kedua adalah human skill. Adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dan juga keterampilan dalam bentuk kepercayaan diri, antusias, dan kemampuan. Dan yang ketiga adalah keterampilan konseptual skill, yaitu kemampuan untuk merinci permasalahan menjadi beberapa bagian untuk lebih spesifik sehingga dapat berkaitan antara masing-masing tersebut. Setelah mengetahui dampak dari setiap permasalahan bagi orang lain, itu tadi teman-teman pembahasan yang apa itu manajemen, apa saja tipe-tipe manajemen, dan keahlian atau skill apa saja yang harus dikuasai oleh seorang manajemen. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Siti Almira Hakam mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.